pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka acara buka puasa bersama. Salawat dan salam talaba bola kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-19 daripada bulan Ramadan. Dan 2 hari yang lalu kita sudah memperingati nuzul Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan Ramadan ini Rasulullah senantiasa bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya orang yang sering membaca Al-Quran, orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, makin banyak Al-Quran yang dia baca, makin banyak persoalan hidupnya yang akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak Quran yang dibaca, makin cerdas otak. Dulu Presiden kita B.J. Habibie, ketika beliau sekolah di Jerman, ketika beliau kuliah di Jerman, tahun pertama beliau cuma ranking 3. Padahal beliau sudah belajar di atas standar, di atas rata-rata. Tetapi beliau hanya bisa menempati ranking 3. Ranking satunya, yang nomor 1 dan nomor 2 adalah orang Yahudi. Kemudian B.J. Habibie bertanya, apa amalan kalian? Apa rahasia kalian sehingga bisa menjadi ranking 1 dan ranking 2? Awalnya 2 orang Yahudi yang ranking 1 dan 2 ini tidak mau ngasih tahu. Karena bagi mereka mungkin itu adalah sebuah rahasia. Tetapi ternyata karena terus-menerus ditanya oleh Habibie, oleh B.J. Habibie, orang Yahudi tadi kemudian mengatakan, kata 2 Yahudi ini, kami terbiasa bangun di sepertiga malam. Kami membaca Al-Quran. B.J. Habibie kaget. Kenapa? Karena ada orang Yahudi yang baca Quran. Setelah tahu rahasia itu, akhirnya apa? B.J. Habibie bangun sepertiga malam, baca Quran, plus salat tahajud. Akhirnya, tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, B.J. Habibie yang ranking 1. Jadi banyak keutamaan Al-Quran itu. Sangat banyak, luar biasa. Bahkan orang-orang tua zaman dulu, kita diajarkan, kalau tidak ada kegiatan, kalau tidak ada majelis, setiap malam kita senantiasa diajarkan untuk membaca surah Yasin, surah Al-Waqiah, dan surah Al-Muluk. Orang-orang zaman dulu mengamalkan itu. Tiap-tiap rumah kita dengarkan bacaan surah Yasin, bacaan surah Al-Waqiah, dan bacaan surah Al-Muluk. Apa rahasia 3 surah itu yang diamalkan oleh orang-orang tua kita? Surah Yasin itu hatinya Al-Quran.
Yasin 5 quri'alahu. Surah Yasin itu tergantung apa niat kita. Niat kita apa? Dan orang yang membaca surah Yasin hatinya lebih adem, lebih tenang. Bahkan di dalam Kitabul Adab dijelaskan, barang siapa ziarah ke kuburan muslimin, kemudian dia membaca surah Yasin di sana, dia hadiahkan bacaan surah Yasin tadi untuk seluruh orang yang dikubur di pekuburan muslimin. Maka pertama, dosa-dosa kecil orang yang dikubur di pekuburan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ziarah kubur, usahakan baca surah Yasin. Kemudian kita hadiahkan bacaan surah Yasin tadi kepada seluruh orang yang ada di kubur di sana. Ya Allah, bacaan surah Yasin ini saya hadiahkan, saya hibahkan kepada seluruh penghuni kubur yang ada di kuburan muslimin ini. Maka pertama, orang-orang yang dikubur di sana dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita yang membacanya, kita yang membaca Yasin tadi diberi pahala oleh Allah. Berapa pahalanya? Sejumlah orang yang ada di kuburan di sana. Misal kita baca Yasin di pekuburan muslimin Jalan Kiai Haji Abdul Hasan, kita hadiahkan bacaan surah Yasin tadi, maka kita diberi pahala oleh Allah. Berapa jumlah orang yang dikubur di sana? Kalau yang dikubur di sana 3.000, seakan-akan kita membaca surah Yasin 3.000 kali. Bayangkan, ini kehebatan Yasin. Yang ketiga, siapa yang membaca surah Yasin tadi di pekuburan muslimin, maka nanti ketika dia meninggal dunia, jasadnya akan apa? Akan dijemput. Nah, ya. Oleh siapa? Oleh orang yang dikubur di sana. Kita sering baca Yasin, kita hadiahkan kepada orang-orang yang dikubur di kuburan muslimin. Kita meninggal, jenazah kita disambut oleh mereka. Kenapa disambut? Karena mereka berterima kasih kepada kita karena kita senantiasa mengirimi mereka dengan bacaan-bacaan Yasin tadi. Nah, itu hebatnya Yasin. Yang kedua, orang-orang tua kita dulu menyuruh kita membaca surah Al-Waqiah. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa kata Nabi? Barang siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap hari, setiap malam, tidak akan pernah hidup dalam keadaan fakir. Jadi kalau ingin hidup enak, dimudahkan oleh Allah usaha, dilancarkan usaha, maka amalkanlah membaca surah Al-Waqiah. Usaha jalan, berdoa jalan, surah Al-Waqiah jalan, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Ada aja cara-cara Allah memudahkan usaha kita. Kondisi apapun, alhamdulillah ramai aja. Tak laku banyak sedikit, yang penting ada. Itu keutamaan daripada surah Al-Waqiah. Tidak akan pernah hidup dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita diajarkan membaca surah apa lagi? Surah Al-Muluk, Tabarak. Salah satu keutamaan daripada surah Al-Muluk itu adalah nanti surah Al-Muluk itu yang akan menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Coba bayangkan, siksa kubur itu ditakuti. Orang sangat takut, gentar. Umar bin Khattab aja gentar dengan siksa kubur. Takut adanya siksa kubur. Jadi banyak-banyak membaca surah Al-Waqiah. Dulu ada
Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Beliau menggali kubur sendiri. Setelah menggali kubur, beliau letakkan sajadah di kubur tadi. Kubur itu beliau persiapkan kalau beliau meninggal dunia. Jadi digali sendiri kuburan, diletakkan sajadah. Apa yang beliau lakukan? Baca Quran. Nah, baca Quran. Ada gampang-gampang. Berapa kali khatam beliau baca Quran? Dalam riwayat disebutkan Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar itu membaca Al-Quran di kuburan beliau sendiri, di tempat yang mana beliau akan dikubur, sebanyak 8.000 kali khatam. Kenapa? Kata beliau, khawatir kalau ada siksa kubur. Takut. Makanya tadi baca surah Al-Mulk bagus. Utsman bin Affan, bayangkan. Utsman bin Affan itu amaliyahnya Al-Quran. Tiap hari siang malam Al-Quran. Utsman bin Affan ini setiap kali melewati kuburan menangis. Bayangkan. Jadi kata sahabat yang lain, wahai Utsman, engkau ini sahabat Rasulullah. 10 sahabat yang dijanjikan surga duluan daripada yang lain. Apa jawab Sayyidina Utsman? Wahai sahabat-sahabatku, betul. Aku termasuk 10 orang pertama masuk surga dari Rasul. Tapi belum ada jaminan dari Rasul aku selamat daripada siksa kubur. Bayangkan. Nah, supaya kita terhindar, banyak-banyak membaca Al-Quran. Jadi mumpung Ramadan, yang belum sempat ngaji, ayo kita ngaji. Karena ini sudah hari ke-19, malam ini malam 20. Kemungkinan besar puasa cuma 29 hari. Kapan lagi kita membaca Al-Quran? Kapan lagi kita mengamalkan Al-Quran? Kalau di bulan Ramadan aja kada mengaji, bulan lain perai. Kenapa? Ramadan ini pahala berlipat ganda, jor-joran Allah ngasih pahala. Luar biasa. Berapa jumlah pahalanya? Tidak tahu. Kenapa? Kata Allah, aku sendiri nanti yang akan membalasnya. Ini kehebatan daripada ibadah puasa. Mumpung puasa, banyak membaca Quran, kemudian kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya lepas daripada Ramadan, diri kita dalam keadaan bersih, suci, seperti bayi yang baru lahir. Bukan Ramadan hanya sebagai rutinitas biasa. Kita harus jadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Ramadan tahun ini alhamdulillah kita bisa berpuasa dengan tenang. Kita bisa berpuasa dengan damai. Tidak ada lagi COVID. Alhamdulillah. Berapa banyak saudara-saudara kita meninggal karena COVID. Kita masih hidup. Makanya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda syukur adalah banyak-banyak beribadah mumpung masih hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو
لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين.